meramu mereka karena mereka sudah jadi pemain-pemain yang luar biasa sehingga Sintayong masih di Korea Selatan, Vietnam curi start. Jelang mentas di kualifikasi Piala Asia U20, Timnas U19 Indonesia asuhan Sintayong diketahui belum melakukan persiapan yang matang. Sebab Sintayong saat ini tengah melakukan cuti di kampung halamannya dan dikabarkan baru akan kembali pada tanggal 18 Agustus mendatang. Tergabung di grup F, Timnas Indonesia yang menjadi tuan rumah akan bersaing dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste di kualifikasi Piala Asia U20. Nantinya, laga tersebut akan berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 September mendatang. Saat ini, sebagai rival, Timnas Vietnam U19 yang telah melakukan berbagai persiapan. Vietnam diketahui telah menggelar turnamen bertajuk International U19 Tan Nyen 2022 pada awal Agustus ini. Selain Vietnam, turnamen itu diikuti oleh 3 tim Asia Tenggara lainnya, yakni Thailand U19, Malaysia U19, dan Myanmar U19. Hasilnya, Vietnam U19 pun tampil perkasa di turnamen tersebut. The Golden Star muda menyapu 3 pertandingan dengan kemenangan. Melansir dari Zing News, Vietnam U19 juga dijadwalkan untuk melakukan beberapa pertandingan uji coba di Jepang. Mereka akan melawan tim-tim berkualitas seperti Jepang U19, Cerezo Osaka U18, dan Osaka Sangyo University. Menilik persiapan matang Vietnam U19, Timnas Indonesia U19 layak untuk waspada. Oleh sebab itu, Timnas Indonesia U19 diharapkan segera menjalani persiapan untuk mentas di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Sekedar informasi, hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U19 diharapkan mampu menjadi juara grup F sehingga lolos langsung ke putaran final dan tidak bergantung dengan tim lain. Dikritik supporter Timnas Indonesia, media Vietnam soroti Iwan Bule. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U16 akhirnya keluar sebagai juara Piala AFF U16 2022. Usai menang 1-0 atas Vietnam U16 di partai final. Berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman pada Jumat 12 Agustus 2022. Kemenangan tim asuhan Bima Sakti itu pun diciptakan oleh gol sematawayang Kaviatur pada menit 45+2. Kegembiraan pun langsung terlihat dari raut wajah para punggawa Timnas Indonesia U16 saat peluit panjang dibunyikan. Namun, saat pemberian trofi berlangsung, ada momen yang kurang sedap terlihat antara sebagian pecinta sepak bola tanah air. Momen tersebut adalah pengangkatan trofi Piala AFF U16 2022 yang justru diwakili oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Zainuddin Amali. Selain kedua nama tersebut, sejatinya Kapten Timnas Indonesia U16 Muhammad Iqbal Gwijangga juga ikut mengangkat trofi di turnamen tersebut. Kendati demikian, netizen Indonesia nyatanya banyak yang berpendapat seharusnya pengangkatan trofi pertama itu hanya diangkat oleh sang kapten dan fokus memperlihatkan seluruh punggawa Timnas Indonesia U16. Faktanya justru sorotan menjadi milik Ketua Umum PSSI dan Menpora Indonesia. Hal itulah yang membuat para pecinta sepak bola tanah air geram. Mengetahui kegaduhan tersebut, media Vietnam The Tau 24/7 langsung memperpanas situasi. Banyak komentar kritis yang ditujukan kepada Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI setelah Timnas Indonesia U16 dinobatkan sebagai juara di turnamen U16 Asia Tenggara atau Piala AFF U16 2022. Tulis dari media The Tau 24/7. Terlepas dari hal tersebut, Ketua Umum PSSI sebelumnya telah menyampaikan rasa bangga akan perjuangan Timnas Indonesia U16 usai menjadi juara Piala AFF U16 2022.
Di lain sisi, Menpora Zainuddin Amali sendiri mengklarifikasi bahwa dirinya hanya menuruti permintaan dari Presiden AFF perihal momen pengangkatan trofi. Prestasi Bima Sakti di Timnas Indonesia U16. Pertama, peringkat 3 Piala AFF U16 2019. Timnas Indonesia U16 cukup berjaya di Piala AFF U16 2019 silam. Meski tak tampil di kandang sendiri, Timnas Indonesia U16 berhasil menjadi juara grup, usai melibas 4 kemenangan dan 1 kali imbang. Sayangnya di semifinal, Timnas Indonesia U16 kandas dari Thailand dengan skor 0-2 dan harus bermain di perebutan tempat ketiga. Di tempat perebutan ketiga, Timnas Indonesia U16 berjumpa dengan Vietnam. Hebatnya, Garuda Asia menang 3-2 via adu penalti usai main imbang 0-0 di waktu normal. Kedua, lolos Piala Asia U16 2020. Tak hanya berhasil merebut peringkat ketiga di Piala AFF U16 2019 saja, Bima Sakti pun mampu tampil moncer ketika ikut kualifikasi Piala Asia U16 2020. Di babak kualifikasi, Timnas Indonesia U16 sukses finish di posisi kedua grup G, di bawah Cina dan lolos menjadi 1 dari 4 runner-up terbaik di babak kualifikasi. Sayangnya, Timnas Indonesia U16 harus gigit jari mentas di Piala Asia U16 2020. Hal itu disebabkan lantaran Federasi Sepak Bola Asia atau AFC secara resmi membatalkan Piala Asia U16 2020 karena pandemi COVID-19. Ketiga, juara Piala AFF U16 2022. Terbaru, prestasi Bima Sakti yang paling sukses adalah berhasil membawa Timnas Indonesia U16 meraih gelar juara Piala AFF U16 2022. Catatan tersebut begitu berkesan bagi Bima Sakti. Pasalnya, pelatih berusia 46 tahun itu berhasil mempersembahkan gelar kedua bagi Timnas Indonesia U16. Di sisi lain, torehan itu merupakan catatan prestasi terbaik selama karir kepelatihan Bima Sakti. Sebab gelar juara ini jadi yang pertama setelah Bima Sakti ditunjuk sebagai juru taktik Timnas Indonesia U16.